Ini salah satu galeri daripada Batik. kompetensi keahlian Kriya kreatif kreatif batik batik di SMK Negeri 6 Jember. Saya bersama Pak Danang. Pak Danang. Nah, bersama Pak Danang. Ya memang luar biasa guys, sudah punya produk-produk batik dan berbagai macam Teknik batik, Pak. Teknik batik ya. Jadi di sini kita sudah punya produk yang diberi nama batik 6. Di dalam prosesnya batik ada beberapa teknik yang kita kerjakan. Salah satunya ada batik printing yang dikerjakan full menggunakan alat sablon manual. Kemudian ada batik shibori atau batik celup. Dan kemudian ada batik print malam dingin. Beda dengan batik print full. Kalau batik malam dingin, malamnya yang di print, kemudian pewarnaannya yang menggunakan manual, nyolet manual gitu. Terus ada batik tulis, Pak. Batik tulis di sini. Ini batik tulis full dikerjakan oleh siswa dari proses menggambar, menjiplak, kemudian nyanting sampai tahap finishing dikerjakan oleh siswa. Ini salah satunya batik tulis. Secara harga memang lebih mahal batik tulis karena proses pengerjaannya lebih rumit dan memakan waktu lama. Tapi kalau pengerjaan cepat, batik printing, dan harga cukup ekonomis dibandingkan dari batik tulis. Selama ini yang laku di kita batik printing, Pak. Karena selain ekonomis, terus harganya murah, kemudian waktu pengerjaannya cepat, itu secara gambar yang dihasilkan itu lebih detail dibandingkan batik tulis. Kalau kita prosesnya batik tulis itu diawali dengan ini, Pak, menggambar dari kertas, kemudian proses selanjutnya menjiplak di kain, setelah itu mencanting. Setelah mencanting selesai, baru proses pewarnaan. Selesai pewarnaan, kemudian dikunci warna menggunakan PG atau dengan istilah fiksasi. Kemudian setelah itu dicuci atau dilorot, kemudian dijemur agar supaya menjadi kain batik yang bagus. Itu untuk proses pemasarannya kita ada pakai sosial media, Instagram, terus kemudian ini yang lagi proses Shopee. Secara pengerjaan prosesnya anak-anak, ketika kita punya order langsung kita berikan ke anak-anak proyeknya. Jadi siapa yang mau menggambar, siapa yang mau mendesain, itu anak-anak. Untuk yang nyanting ada sendiri. Kita di sini kebetulan ada tim yang dinamakan tim Genus. Tim Genus. Semua proses pengerjaannya melibatkan tim Genus, mulai dari menggambar sampai fiksasi. Itu. Dan itu dikerjakan pada saat proses KBM berlangsung, Pak. Waktu praktek kan kita sudah teaching factory, sambil belajar kita menghasilkan produk kan. Untuk pemasaran sendiri kita sudah mulai masuk ke instansi-instansi. Yang kemarin kita kerjakan punyanya SMK 2 Jember, kemudian Koperasi SMK 5, terus ada SMK swasta daerah Jember, kemudian ada dari Korea juga kita sudah Korea. Oke. Terus kemarin kita juga alhamdulillah laku untuk pameran Hong Kong di Surabaya. Kemudian untuk yang lokal kita melibatkan semua guru, Pak. Jadi guru bebas untuk mempromosikan batik kita untuk di temennya atau di saudara-saudaranya, itu kita bebaskan. Nah, untuk guru sendiri yang sering menjualbelikan atau menjualkan kain, itu kita kasih kortingan harga untuk mereka. Jadi ada fasilitas ya? Iya, ada fasilitas, ada fee-nya sendiri. Gitu. Untuk siswa? Untuk siswa pun kita sudah ada ini, Pak. Siapa yang mengerjakan proyek, kita kasih tabungan. Gitu. Alhamdulillah kemarin ada beberapa anak yang memang giat dan tabungannya banyak. Dan juga kita fasilitasi untuk kunjungan industri. Gitu. Jadi
tabungan mereka kita peruntukkan untuk menambah akomodasi dari kunjungan industri tersebut. Nah, ini sudah lengkap ini guys. Ini saya di ruangan apa ini, ruangan desain. Ruangan desain, Pak. Di ruangan desain ini dengan Pak Hayi Wakakurikulum, dengan Bu Eri tadi Wakahumas, dan yang punya ruangan ini yang Mbak Rekso Pak Danang. Mungkin Pak Hayi ya, Pak Hayi bisa memberikan komentar sedikit Pak terkait dengan implementasi 5R ini Pak, khususnya kemarin karena materi kita 5R Pak Heri, Pak Hayi ya. Coba Pak, gimana kita bisa menggambarkan Pak Hayi? Ya, satu yang sangat penting bagi kami. Karena apa? Karakter itu hal yang penting dalam membangun kurikulum merdeka, khususnya di SMK Negeri 6 Jember. Jadi apapun yang kita laksanakan, ketika mengedepankan karakter, insya Allah nanti hasil yang diperoleh akan maksimal. Hal-hal lain yang jelas, SMK 6 ini SMK yang sedang mengembangkan pola terbaru yang memaksimalkan potensi pada diri anak, dan juga termasuk dari salah satu bagian dari SMK PK pusat, yang jelas SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan yang insya Allah tahun 2023 ini akan menjadi SMK yang lebih dibandingkan dengan SMK-SMK lain yang ada di Kabupaten Jember ini. Dengan bantuan Cak Syukur. Oke. Implementasi dari sisi kurikulum dalam hal penerapan teaching factory, kami sudah membuat jadwal blok yang memungkinkan anak-anak itu mulai dari proses awal sampai pada finishing, sehingga semuanya terkontrol. Apapun yang sudah kita rencanakan, mulai dari proses, kalau di KKBT ini di batik juga anak-anak mulai dari proses desain sampai pada pelaksanaan untuk pemrosesan baik secara printing ataupun secara tulis. Kami sudah melaksanakan proses ini karena pada intinya bagaimana sekolah itu tidak hanya memberikan teori, tapi yang terpenting 60% ini praktek untuk SMK. Inilah teaching factory yang kita laksanakan, dan alhamdulillah tahun ini pula SMK 6 ditunjuk oleh pihak kementerian yang berkaitan dengan final dari Putri Hijab, desain yang dipakai oleh peserta untuk Putri Hijab Nasional itu desain dari SMK 6, dan itu sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata yang insya Allah tanggal berapa Mas Danang? Tanggal 24 November kita akan ke Jakarta dalam rangka pelaksanaan fashion yang berkaitan dengan Putri Hijab Indonesia tahun 2023. Ini karya nyata dari Teaching Factory SMK Negeri 6 Jember.